Sumatera disajikan berita-berita aktual terpercaya. Penggarit salah satu desa yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, terdapat sebuah program yang inovatif dalam mengelola sampah dan memberikan manfaat ekonomi bagi peternak dan petani setempat. Program Desa Penggarit merupakan sebuah prakarsa untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan sampah secara optimal. Melalui program ini, warga desa bekerja sama dengan BUMDes selaku mengelola sampah yang dihasilkan setiap harinya. Sampah-sampah tersebut menghasilkan biokarbon. Namun, yang membuat program ini istimewa adalah adanya nilai ekonomi yang dihasilkan dari pengolahan sampah ini. Dengan adanya Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, Desa Penggarit menjadi percontohan pengolahan ekonomi karbon. Melalui program ini, kami menguntungkan peternak dan petani setempat dengan hasil olah sampah, sebagai pupuk alami untuk lahan pertanian meningkatkan produktivitas peternakan dengan berkurangnya kematian ayam perharinya. Dengan menggunakan pupuk alami biokarbon hasil sublimasi, para petani mendapatkan hasil panen yang lebih baik, tanpa perlu menggunakan bahan kimia berbahaya. Hasil pertanian yang lebih baik juga membantu meningkatkan pendapatan petani sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Program Desa Penggarit di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang adalah bukti nyata bahwa pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Semoga inisiatif seperti ini dapat menjadi inspirasi untuk desa-desa lain di seluruh Indonesia. Berikut penjelasan Kades Penggarit. Ya, pengelolaan sampah di Desa Penggarit itu kami memang sedang menyusun rancangan peraturan desa tentang tata kelola sampah di desa. Yang pada prinsipnya kami memberikan edukasi kepada warga masyarakat bahwa sampah itu seyogianya dari rumah tangga itu sudah dipilah antara yang organik dan anorganik. Kemudian ketika sampah itu sudah tidak bisa dipilah lagi, sudah tidak punya nilai ekonomi, maka alternatif terakhir adalah masuk dalam mesin insereaktor. Kami namakan insereaktor karena itu gabungan dua mesin, yaitu insenerator dan reaktor. Jadi insenerator ini sebagai pembakar dan media atau bahan bakarnya adalah dari sampah untuk membakar sampah organik yang kami letakkan dalam tabung reaktor sebagai dalam proses pirolisis, sehingga nanti akan menghasilkan pupuk yang namanya pupuk biokarbon dan asap cair atau liquid semuk yang digunakan untuk pestisida alternatif yang digunakan untuk kepentingan pertanian. Itu yang hasil dari reaktor. Kemudian yang dari insenerator, dari pembakaran sampah yang tanpa pilah, ini menghasilkan liquid semuk juga, tapi pemanfaatannya untuk mengurai amoniak, digunakan di kandang-kandang ternak. Jadi nanti kotoran ternak itu menjadi kering, kemudian amoniak berkurang, otomatis tingkat kematian atau mortalitas dari ternak ini akan berkurang. Sudah kami aplikasikan langsung praktek di petani atau peternak ayam, dan alhamdulillah kemarin dari laporan peternak itu sendiri tingkat penurunan kematian luar biasa, sangat signifikan. Dari populasi 8.500 yang biasa kematiannya 10-15 ekor per hari, kemarin maksimal hanya 2 ekor. Alhamdulillah kemarin panen, dan bentuk terima kasih si peternak ini bagi 3 ekor ayam untuk karyawan di sampah itu. Alhamdulillah terbukti. Dan untuk biokarbon sudah kami praktekkan di beberapa blok pertanian, dan di salah satu orang yang dua malah, tapi praktisi langsung Pak Kasmuri, petani ini sudah 3 musim tanam ini menggunakan teknologi biokarbon tanpa pupuk kimia sama sekali, dan alhamdulillah hasilnya sama dengan menggunakan pupuk kimia yang reguler, dan otomatis mengurangi ongkos produksi dengan kualitas padi ataupun beras yang jauh lebih sehat tentunya. Oh iya Pak, itu untuk biokarbon tadi ya, kan untuk pertanian. Ya. Untuk pertanian itu apakah sudah dicekkan di mungkin kandungannya apa Skopindo atau yang lain Pak? Terkait dengan uji laboratorium dan sebagainya, memang
kami belum melakukan itu, tapi kami langsung memang mempraktekkan bahwa hasil dari panen itu berasnya lebih padat, karena dari padi basah yang kami hasilkan kemarin dari tanah 800 meter persegi menghasilkan 7 karung gabah basah ya. Kemudian kami jemur, hasilnya masih tetap 7 karung ya. Itu praktek langsung, dan setelah kami selip menjadi beras, kami tanak 3 hari 3 malam dalam pot pengawet itu, penghangat, tidak ada perubahan warna, dan sudah kami uji cobakan. Ini uji coba ini sudah berapa tahun, Pak? Hampir 3 musim tanam ini. Berarti 1 tahun setengah. Hampir 1 tahun ya. Awal itu waktu Oktober atau November 2023 ketika panen, kami mengundang Dinas Pertanian, kemudian Pak Bupati juga melakukan panen bersama, dan ada ubinisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, dan hasilnya cukup signifikan, memuaskan. Nah, kemudian untuk pengolahan ini kapasitasnya berapa, Pak, masuk untuk pengolahan? Kalau kapasitas bakar sekali bakar dalam mesin insinerator itu kurang lebih 2 kubik, tapi untuk kemampuan kami membakar atau memproses secara pirolisis dan kondensasi ini 1 hari atau efektif 20 jam kerja, kami mampu menghabiskan 5 truk sampah. Dengan rata-rata 1 truk berarti kubikasi antara 7 sampai 8 kubik. Ya, kami tidak bicara berat, tapi kami bicara volume, karena berat sampah itu kan beda-beda. Ada yang basah, ada yang kering, maka kami tetap dengan pendekatan volume. Mungkin Pak, apa misalkan misalnya dari pemerintah daerah menunjuk di Penggaris untuk pengolahan sampah seluruh Pemalang, kira-kira gimana? Yang kalau seluruh Pemalang saya jelas belum mampu, tapi setidaknya untuk skala desa kami kekurangan sampah. Maka dari itu ini kami selesaikan dulu sampah yang ada di Desa Penggaris ini, selesaikan. Kemudian beberapa desa sudah mulai penjajakan untuk kerjasama antar desa. Yang kemungkinan 3 sampai 4 desa kami masih sanggup untuk menampung. Dan ada tambahan, Pak, himbauan untuk masyarakat? Intinya permasalahan sampah ini tidak bisa ditangani hanya satu dinas teknis ataupun tanggung jawab mutlak pemerintah kabupaten, tapi tanggung jawab bersama-sama, mulai dari bawah, dari masyarakat, dari desa. Nah, sepakat melalui musyawarah desa menentukan anggaran untuk pengelolaan sampah, maka ini menjadi memungkinkan sekali bagi kepala desa maupun desa untuk menganggarkan terkait dengan tata kelola pengelolaan sampah di masing-masing desa. Sampah di desa selesai di desa. Di Kabupaten Malang kalau semua istilahnya dengan pola semacam itu, insya Allah semua masalah permasalahan sampah bisa diselesaikan. Dan lebih penting outputnya, dampaknya sangat baik bagi pertanian dan peternakan. Ini juga bagi badan usaha milik desa atau BUMDes atau kelompok yang mengelola tata kelola sampah, ada sisi bisnisnya yang bisa dikembangkan ya. Media Komando Bayangkara melaporkan.